Hi guys, welcome back to my channel AMT Asgar Motivation and Training. Sebelum Anda menonton video ini, ya jangan lupa ya, mohon keikhlasannya untuk klik subscribe, like ya, agar supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya motivasi berikutnya. Teman-teman, kemarin saya lihat di YouTube ada beberapa pembicara yang seolah-olah menyudutkan tentang multi level. Artinya tidak berbicara tentang kebaikan, ada sisi kebaikan di multi level tersebut ya. Mungkin dia pembicaranya seorang yang anti MLM atau siapalah dia ya. Menurut saya itu tidak fair ya. Harusnya kalau kita lihat ada sisi positifnya, ada juga sisi negatifnya ya. Oke. Dalam hal ini izinkan saya untuk sharing ya tentang sisi positif dan sisi negatif bisnis MLM. Saya berbicara ini adalah dari pengalaman saya memulai bisnis multi level dulu tahun 2009 ya. Sehingga kurang lebih sampai sekarang itu kurang lebih udah di atas 20 tahun saya menekuni bisnis multi level. Dan berbagai macam multi level saya pernah bergabung di sana. Tapi sekarang tidak. Nah, sekarang ini saya hanya fokus saja mengakhiri petualangan karena capek teman-teman. Kalau terus-terusan ganti multi level ya. Oke, kita bahas apa sih sisi negatif dan sisi positifnya tentang bisnis multi level. Saya ingin berbicara tentang sisi negatifnya terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama ada juga, tapi tidak semua orang ya, ada juga yang kalau seandainya jual produk atau prospek itu seolah-olah memaksa ya. Artinya ada juga orang yang mengatakan, saya sudah tidak tertarik, saya tidak punya waktu, saya tidak mau ditemui, tapi orang ini maksa. Mungkin tengah malam ya, bahkan ada yang tidak bilang dulu ke orangnya, dia sudah nunggu saja di rumah ya. Mungkin si orangnya itu sudah waktunya istirahat, tidak welcome kehadiran Anda, tapi Anda tetap saja datang. Nah ini memaksa, sehingga orang MLM ini suka dihindari ya kalau berteman dengan temannya. Kenapa? Karena ada kesan seolah-olah memaksa. Ya ini sisi negatif yang pertama. Kemudian sisi negatif yang kedua ya, orang MLM ini ada juga, tidak semua ya. Ini hanya oknum-oknum tertentu, ada juga yang suka berbohong. Nah, ini yang paling banyak ini ya. Suka berbohong ya. Berbohong tentang apa? Mungkin pada saat Anda prospek ke temannya, ke saudaranya atau ke siapapun ya, dia pakai mobil. Padahal mobil itu adalah mobil cicilan. Padahal mobil itu adalah mobil rental ya. Padahal mobil itu mobil orang lain, diaku mobilnya dia. Nah ini sisi negatifnya orang MLM. Kemudian yang kedua, kadang juga suka ada kebohongan dari bonus ya. Mungkin bonusnya baru 2 juta, dibilang 20 juta ya. Oke. Nah, sehingga dia tunjukkan statementnya nih, ini bonus saya ya. Padahal bonus itu bonus akumulasi ya. Mungkin 20 juta ya, bergabung selama 5 bulan atau 1 tahun. Dia akui ini adalah bonus saya 1 bulan. Nah, ini timbul lagi kebohongan ya. Kemudian yang berikutnya, saya juga tidak suka terhadap upline yang memprospek orang terlalu sangat memanjakan calon prospeknya. Pengertian memanjakan calon prospeknya itu begini. Anda sudah bergabung, tidak usah kerja. Diam saja di rumah, nanti jaringan akan berkembang secara otomatis, nanti bonus akan besar secara otomatis. Itu bullshit teman-teman ya. Itu bohong. Yang penting orang MLM tersebut berpikir bagaimana caranya supaya dia bergabung saat itu. Nah ini ada kebohongan juga ya. Kemudian ya, itu yang kebohongan yang kedua. Kebohongan yang ketiga, dan saya kurang suka terhadap perilaku seperti ini. Ada member MLM yang sombong ya. Pengertian sombong ini
seolah-olah mengucilkan pekerjaan yang lain, ya. Mungkin ada kawannya yang karyawan, ada temannya yang guru, seolah-olah dari hasil itu seolah-olah tidak ada hasil, ya. Jadi sangat minim, seolah-olah hanya MLM dia yang sangat bagus, ya. Walaupun dia belum mendapatkannya, ya. Kenapa? Karena dari leadernya berbicara tentang bonus ratusan juta, bonus miliaran, walaupun dia belum dapat, seolah-olah mengucilkan pekerjaan orang lain. Nah, ini tidak boleh, teman, ya. Yang bagus itu mengikuti keinginannya lalu mengarahkan apa yang kita mau, ya. Jadi tidak boleh ada kesombongan, ya. Kemudian, ya, teman-teman, saya juga tidak suka dan tidak setuju apabila ada member MLM yang kalau prospek orang itu memprioritaskan keuntungan sendiri, bukan memprioritaskan keuntungan untuk si calon prospeknya. Jadi berbicaranya hanya bonus puluhan juta, ratusan juta, nanti dapat mobil, saya pun akan mendapatkannya, ayo bersama Anda. Itu adalah prioritas pada dirinya sendiri, tidak prioritas kepada calon prospek, ya. Mau tanya dulu keluhannya apa. Dari sisi pekerjaan kita bicara tentang sistem yang adil. Dari sisi kesehatan kita berbicara tentang kesehatan yang seolah-olah, ya, penghasilan dan kesehatan itu hanya untuk calon prospek, bukan prioritas untuk kita. Padahal secara otomatis ujung-ujungnya untuk kita juga, ya. Tapi prioritasnya jangan kepada kita, ya, tetapi kepada calon prospek kita. Nah, itu adalah beberapa hal yang saya kurang setuju dengan pelaku bisnis network marketing, ya. Oke. Semoga dari teman yang saya kenal, dari Anda yang melihat video ini, jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Karena ingat, bisnis yang disertai ketidakjujuran, bisnis yang disertai kebohongan itu tidak berkah. Kalau tidak berkah, maka tidak akan lama. Itu hanya bisnis sesaat saja. Nah, teman-teman, tadi saya berbicara tentang negatifnya. Nah, sementara kita harus adil dong kalau berbicara. Ada negatifnya, ada juga sisi positifnya, ya. Beberapa hal sisi positif yang saya sangat suka dari bisnis MLM adalah yang pertama, modalnya kecil, ya. Jadi ya MLM yang benar, ya, modal itu tidak ada yang puluhan juta atau ratusan juta, ya. Ya bisa dengan puluhan ribu, ratusan ribu, ya. Oke. 300 ribu atau maksimal 1.300.000. Nah, itu adalah MLM yang benar, yang mendapatkan produk itu yang sesuai dengan uang yang dia bayarkan. Sementara kalau Anda ingin memulai di bisnis konvensional, itu tidak bisa hanya dengan ratusan ribu modal, ya. Itu pasti dengan ratusan juta atau bahkan miliaran, itu kalau di konvensional. Tapi kalau di MLM, modal Anda relatif kecil dengan penghasilan yang jauh lebih besar, ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan konvensional boleh juga, ya, tapi dengan modal yang sangat kecil. Sehingga masyarakat Indonesia itu kan ya middle down, ya. Jadi masyarakat menengah ke bawah. Jadi memulai dari penghasilan yang besar dengan modal yang relatif terjangkau, ya. Kemudian yang kedua yang saya suka dari bisnis MLM ini adalah simple, ya. Pengertian simple ini adalah kalau Anda ingin memulai bisnis konvensional, tentunya Anda harus menyiapkan produk apa yang harus dijualnya, kemudian legalitasnya, SIUP-nya, ya, Depkesnya, BP POM dan lain sebagainya. Nah, di MLM Anda tidak perlu mengurus itu semua, ya. 50% itu sudah disediakan oleh perusahaan, ya. Mungkin produknya sudah ada, perizinannya sudah lengkap, sistemnya sudah ada. Anda tinggal menjalankan saja, ya. Oke, simple. Kemudian, ya, yang berikutnya, di bisnis multilevel itu beda dengan di bisnis konvensional. Kenapa? Karena kalau konvensional untuk sistem pelatihannya itu kan Anda harus membayar trainer, Anda harus membayar pengajar, Anda harus sewa gedung, Anda harus menyediakan tempat dan lain sebagainya. Kalau di MLM tidak, teman, ya. Oke. Jadi untuk sistem pelatihannya sudah disediakan, leader-leader pembicara bahkan sudah dibayar oleh perusahaan. Kita tinggal mengikutinya saja. Jadi simple, teman-teman, ya. Kemudian, yang saya suka dari
bisnis multi level ini adalah ya mendidik dia dari tadinya from zero to be a hero. Ya, artinya yang tadinya orang itu ya biasa-biasa saja, tidak punya pengalaman, tidak punya skill. Tapi kalau jebolan MLM itu banyak yang mengatakan kepada saya sendiri adalah seorang S3. Tapi kalau saya berbicara dengan orang yang education atau pendidikannya cukup lebih tinggi dari saya, dia tidak mengira saya seorang SMA. Nah, kenapa? Karena dari segi berbicara komunikasi itu sudah terdidik ya. Yang pertama tadi sudah dididik dari sisi komunikasi. Bagaimana cara menghadapi orang ya, bagaimana cara komunikasi yang baik. Itu hanya ada pendidikannya di MLM ya. Kemudian di MLM juga dididik tentang kepemimpinan ya. Jadi ya khairun nas anfa'uhum linnas ya, hidup kita itu harus bermanfaat untuk orang lain. Bagaimana caranya memanage orang dan memimpin orang. Orang takut terhadap Anda bukan karena badan Anda yang besar atau wajah yang seram, tetapi karena kewibawaan, dan itu semua dididik di multi level. Kemudian ya di multi level juga kalau Anda mengikuti kurikulum training yang ada support sistemnya ya, bisa mengarahkan perilaku kita kepada perilaku yang benar. Sehingga ya kalau orang-orang yang fokus di network itu hampir tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ya. Seperti minum-minum, nongkrong, begadang, atau mancing seharian ya. Nah, mancing negatif sih tidak. Cuman kalau saya melihat orang yang suka mancing itu hanya menghabiskan waktu. Gimana ya? Menghabiskan waktu percuma ya. Ada kemarin teman saya, dia perlu ikan 2 kilo. Maka dia beli dulu ikan mas 2 kilo. Lalu dilepaskan di kolam. Lalu mancing semalaman dari malam sampai pagi. Mungkin dapatnya hanya setengah kilo atau 2 ekor. Ya. Padahal dia perlu ikannya 2 kilo. Kenapa tidak langsung beli dan dibawa ke rumah saja? Kenapa harus dilepasin dulu di kolam? Ya. Nah ini. Ya. Jadi orang yang suka mancing ini banyak yang wasting time. Ya. Membuang waktu dengan sia-sia. Ya. Kemudian arahan saya atau sharing saya, lalu bagaimana sih Pak caranya memilih multi level yang tepat untuk saya? Jadi teman-teman, seperti saya katakan tadi, banyak Anda yang merekrut orang seolah memaksa harus gabung. Karena dari perusahaannya itu yang tidak ada jual produknya, jadi kerjanya itu hanya rekrut saja. Jadi ini seolah-olah memaksa. Nah, teman-teman harus bijak di dalam memilih multi level ya. Yang pertama, kalau Anda memilih multi level, lihat terlebih dahulu adalah legalitasnya ya. Nah, legalitasnya ini kalau bisa siupnya itu siup L ya, bukan siup biasa. Kalau siup biasa kan untuk konvensional. Karena ini adalah siup L ya, penjualan langsung. Selain itu juga teman-teman legalitasnya, nah, lihat juga produk yang dipasarkan BP POM-nya, lihat juga sertifikat halalnya dan lain sebagainya. Nah ini legalitasnya itu harus lengkap. Termasuk teman-teman, kalau teman-teman mau bergabung di sebuah multi level, ya bergabunglah di perusahaan yang menjadi anggota APLI. Ingat, APLI, bukan yang lain ya. Nah, kenapa Pak harus APLI? Tidak boleh yang lain. Karena kalau APLI ini masuk dalam International Direct Sharing ya, atau International Direct Sharing Association ya, APLI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia ya. Internasional yang di Indonesia di bawah naungan APLI. Nah, insya Allah kalau teman-teman bergabung dengan multi level yang di bawah APLI itu aman ya. Kemudian yang berikutnya, kenapa dikatakan aman? Karena teman-teman ya memilih multi level yang sistemnya itu benar-benar adil ya. Pengertian adil ini bukan berdasarkan orang yang duluan gabung, yang duluan ada hasil ya, yang lebih lama yang duluan ada hasil, bukan. Tapi adil ini adalah memberikan haknya kepada yang sesuai dengan kerjanya ya. Jadi tidak menentukan ya upline atau leader yang lebih dulu gabung, dia yang lebih hasil. Ini siapapun bisa mendahului. Nah ini ya, nah, carilah sistem-sistem yang adil ya. Kemudian ya berikutnya ya, biaya pendaftarannya, carilah multi level yang biaya pendaftarannya itu wajar ya. Kenapa dikatakan wajar ya? Karena zaman sekarang ini ada multi level yang sampai harus investasi
sekian puluh juta ya, sampai ada rumus-rumus UGD, utang gade dol. Ngutang dulu, menggadai dulu, menjual dulu. Teman-teman, arahan saya apabila ada bisnis multi level yang memulai dengan modalnya ratusan juta ya, tolonglah teman-teman harus mikir 2 kali ya. Karena rumus multi level ini adalah biaya memulai usaha ini terjangkau ya, atau rendah. Jadi kemudian teman-teman ya, kalau Anda ingin melihat multi level, maaf tadi ada yang kelewat satu, lihatlah produk yang benar-benar ada manfaatnya. Di beberapa bisnis multi level ya, bisnis multi level di luaran sana, multi level punya oknum, kadang produk yang dijual itu sama dengan produk yang ada di pasaran. Yang katakanlah di pasaran harganya 50.000, dia jual 200.000 ya. Padahal tidak ada manfaatnya. Nah, melihat manfaat dan kualitas produknya bukan si member yang berbicara. Ya, kalau produk kesehatan usahakanlah profesor, dokter atau peneliti yang berbicara, bukan si member yang berbicara. Karena kalau si member yang berbicara itu suka melebih-lebihkan ya. Nah, teman-teman ya, mudah-mudahan ya sharing saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Ingat ya, pilihan Anda untuk bergabung dengan multi level ya, ikutilah ya dari sharing-sharing poin per poin yang saya kemukakan tadi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Salam sukses untuk